Puji Tuhan karena waktunya sudah tiba, kita akan segera menunaikan ibadah kita sepanjang hari ini dalam doa ibadah puasa pada sesi yang ketiga yang dirayakan dengan ibadah doa penyembahan. Kita pujikan dalam nyanyian Psalm nomor 8. Banyak sanduan yang terjadi. Rencana-Mu ya Tuhan, untuk suatu waktu kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna, untuk mengalami kebahagiaan kemuliaan bersama Engkau Tuhan. Biar tidak ada yang tersandung, tidak ada yang gugur dari hari ini. Tuhan tolong kami, kuatkan, mampukan kami Tuhan. Lewat firman Roh Kudus kasih-Mu yang terus curahkan bagi kami semua, memberi kekuatan yang berlimpah-limpah untuk bisa bertahan
sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebabnya kami bawa hidup kami sepanjang hari ini, haleluya, lewat ibadah doa puasa, haleluya, dan saat ini pada sesi yang ketiga, kembali kami bawa hidup kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dari pengalaman salib, pengalaman kematian, sungguh-sungguh dari Golgota tercurah kasih firman Roh Kudus mengisi, memenuhi sampai melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah puasa season yang ketiga ini dalam tangan-Mu dari awal sampai berakhirnya. Engkau sebagai Imam besar hadir mengimami ibadah ini dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi kami semua, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, semua kami yang di sini, dimanapun saudara kami mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, semua adalah pengaruh urapan yang dari surga yang mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pujian yang kami naikkan sampai doa penyembahan kami Tuhan, naik baik asap dupa berbau harum, menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, Engkau tidak senang bagi kami berbagai macam pekerjaan kelicikan ya Tuhan, menghalangi kami untuk beribadah di saat beribadah, mengalihkan konsentrasi kami kepada hal yang lain. Berserti kami pakai nama-Mu yang berkuasa menolak, mengusirkan semua, bahkan menghancurkan pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Pergi dari siang berkuasa, beri kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga yang boleh alami kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dari saat kami tersungkur menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan kemuliaan, kuasa, mujizat nyata yang boleh alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saudara-saudara kami lain Tuhan kiranya berkemurahan juga bagi kehidupan mereka, gereja lain, persekutuan lain berseman beribadah saat ini. Berkatilah juga ibadah mereka Tuhan, terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore dan selamat kembali dipertemukan oleh Tuhan saat sore yang indah ini, di mana sepanjang hari kita sudah mulai melaksanakan ibadah puasa kita. Sekali pertama, kedua, saat ini pada season yang ketiga, Tuhan sudah mulai memberkati kehidupan kita, memberikan kekuatan, kesehatan untuk terus berjuang, memperjuangkan ibadah pelayanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Tak lupa juga saya menyapa bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua saat sore hari ini. Puji bagi nama Tuhan. Kita pujikan dengan Psalm nomor 16, bermegah dalam salibnya.
salah, haus dan lapar, tetapi kita semua lakukan untuk Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh membantu kita melakukan kehendak Tuhan, menepus salib bersama dengan Tuhan, terutama sepanjang hari ini. Maka Tuhan akan menolong, memberkati kehidupan kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan, terus bertahan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji bagi nama Tuhan, kita akan tutup kita. Nomor 22 nyanyian Psalm, menabur dan menuai. Hidup kekal bersama dengan Tuhan kalau untuk selama-lamanya di surga yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita kalau kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan di hari-hari yang terakhir. Puji bagi nama Tuhan, perlu Tuhan di setiap langkahku. Kiranya berkali nomor 12.
dipakai sebagai batu yang hidup, disampaikan oleh hamba yang tadi dalam ibadah sesi yang pertama dan kedua, dipakai sebagai batu hidup untuk sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Kalau kita semakin sungguh-sungguh bagi kita hari-hari ini, maka kita juga akan dipakai oleh Tuhan sebagai batu hidup untuk menjadi dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji bagi nama Tuhan, puji bila saya katakan pertanyaan lagi, kita akan segera mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan dalam nyanyian rohani, biar pelitaku tetap menyala. Biar ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam hidup kami, Tuhan. Semakin terang, kita katakan Adonis, semakin gelap hari-hari ini. Sebab kami butuh firman-Mu terus menerangi setiap hidup kami, ya Tuhan. Haleluya. Untuk semakin kami menjadi terang-Mu, Tuhan, menyinarkan terang di tengah kegelapan yang semakin gelap hari-hari ini. Nyatakanlah terus bagi kami firman-Mu, Tuhan, yang Engkau bukakan rahasianya, menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami, apa yang menjadi kekurangan, cacat celah dalam setiap hidup kami, ya Tuhan. Nyatakanlah saat ini bagi kami lewat firman yang dibukakan rahasia, dibukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba Tuhan mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, Tuhan. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, menyucikan, mengubahkan, membarui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia untuk layak menjadi mempelai wanita-Mu, Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini, yang mengikuti ibadah lewat channel langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar, Tuhan. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh menghasilkan buah yang banyak,
buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna Tuhan. Firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan, terulur bagi kami menolong, memulihkan, mengangkat kami semua dari segala keterpurukan, kemerosotan di alam hari-hari. Beri damai sejahtera, beri jalan keluar, beri kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami sampai satu waktu kemustahilan tertinggi untuk mengangkat kami di awan-awan permai, berjumpa dalam kebahagiaan. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis yang tahu selalu saja mau menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, menggoda, merintangi saat kami mendengar firman, saat kami menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bila kebebasan, kemenangan. Buat kuasa Roh Kudus mencengkeram setiap kehidupan kami. Dan mohon kemurahan-Mu, kasih setia-Mu dicurahkan, dilimpahkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati kasih Tuhan, saudara di sini dimanapun saudara sekalian berada mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman. Kiranya kasih setia dan sejahtera, bahagia dari Tuhan semakin dilimpahkan dalam setiap hidup kita, melawat kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Mari saudara kita lanjutkan firman pengembalaan dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang keempat. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi di sekeliling tahta Tuhan ada 24 tahta yang diduduki oleh 24 tua-tua. Nah, 24 tua-tua itu terbagi dua, 12 rasul dan awal dan 12 rasul hujan akhir. Nah, bicara ke-12 itu mengingatkan kita kepada roti yang ada di meja roti saja. Ada 12 roti, ya, masing-masing ya 2 susun atau 1 susun tapi dari 6. Kemudian susun yang kedua 6, jadi 12. Jadi kalau digabungkan 6 dengan 6 berarti 66 kitab. Jadi bicara 12 roti berarti bicara Alkitab, ya, atau firman pengajaran yang benar yang harus mengisi hidup kita. Seperti 24 tua-tua, ya, 12 rasul dan awal dan 12 rasul dan akhir. Selama hidup mereka diisi, ya, oleh 12 roti, diisi oleh firman pengajaran yang benar, sehingga mereka dipakai Tuhan dalam pelayanan. Ya, masuk dalam persekutuan, ya, angka 12 juga itu menuju persekutuan, ya, antara ya roti yang satu dengan roti yang lain tersusun rapi. Ya, persekutuan itu sama dengan ya kerjasama dengan rapi, tersusun. Ya, orang yang bisa kerjasama adalah orang yang bisa bersekutu. Ya, jadi kalau sudah diisi oleh roti rapi, tersusun, nah, pasti akan dipakai dalam persekutuan. Ya, pembangunan tubuh Kristus atau pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, dari di Efesus 1 dan 2 seperti atau sebagai batu hidup. Nah, itu ya kehidupannya dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, masuk pada persekutuan yang indah. Ya, melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang paling indah. Oh, tidak ada yang lebih indah selain melayani Tuhan. Kalau sungguh-sungguh pelayanan kita berdasarkan firman pengajaran, ya kita disucikan, ya kita dipakai dalam pelayanan, wah sungguh bahagia melayani Tuhan. Ya, itu suatu persekutuan yang sangat indah. Ya, puji Tuhan. Dan ini akan mengarah, Efesus 4 ayat yang ke-15, mengarah kepada Yesus sebagai kepala.
di mana semua pelayanan yang rapi tersusun tadi diikat menjadi satu bagian, menjadi satu tubuh, ya, untuk menerima Yesus sebagai kepala, menempati tubuh yang sudah sempurna. Nah, inilah tugas kita, ya. Selama kita hidup di dunia ini seperti itu tadi, seperti 12 rasul awal, 12 rasul dan akhir. Ya, selama hidup mereka diisi oleh firman, mereka dipakai oleh Tuhan, memberitakan firman, pengajaran. Ya, sampai mereka bisa duduk di takhta Tuhan. Nah, demikian juga kehidupan kita. Baik, selama kita hidup di dunia ini, terus diisi oleh firman, pengajaran. Ya, jadi jangan bosan-bosannya kita beribadah, jangan bosan dengar firman, yuk. Ini kesempatan kita diisi oleh pengajaran yang benar, sehingga kita benar-benar dipakai. Semakin kita diisi oleh firman, disucikan oleh firman, semakin kita juga dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, sampai nanti tubuh Kristus sempurna, Yesus sebagai kepala menempati tubuh atau gereja Tuhan yang sempurna. Ya, puji Tuhan. Jadi kehidupan yang masuk dalam persekutuan tubuh Kristus itu sama dengan kehidupan yang mempersiapkan, ya, Yesus sebagai kepala menempati, ya, tubuhnya, ya, menjadi gereja yang sempurna, jadi mempelai wanita surga. Jadi di sini ada hubungan antara kepala dengan tubuh. Jadi masuk dalam persekutuan yang benar, yang sudah tadi diisi oleh firman pengajaran yang benar. Nah, itu ada hubungan antara kepala dan tubuh, sedang mempersiapkan tubuh untuk ditempati kepala. Jadi ada hubungan antara kepala dengan tubuh. Ya, ada hubungan. Nah, ini yang kehidupan yang masuk dalam pelayanan atau masuk persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Ada hubungan antara tubuh dan kepala. Nah, sekarang kita pelajari ada dua hubungan. Ada dua hubungan antara kepala dan tubuh. Ada dua hubungan antara kepala dan tubuh. Satu, yang pertama, Efesus pasal 5 ayat 25. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, ya, suami itu kepala, kasihlah istrimu, istri tubuh, sebagaimana Kristus sebagai kepala telah mengasihi jemaat tubuhnya dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat, bagi tubuhnya, ya, sampai dia mati di kayu salib. Untuk apa? Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, atau gereja tubuhnya, ya, di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat, supaya tubuhnya itu kudus dan tidak bercela, alias sempurna. Nah, ini yang pertama, hubungan antara kepala dengan tubuh. Lewat roti, ya, lewat pengajaran yang benar, lewat persekutuan yang benar. Ada hubungan kepala dengan tubuh. Nah, hubungan yang pertama adalah hubungan kesucian. Hubungan kesucian. Ya. Haleluya. Sebagai kepala yang telah menyerahkan diri bagi tubuh, untuk tubuhnya, untuk menguduskannya, untuk menyucikannya. Jadi kepala yang berkorban itu supaya tubuhnya itu suci. Dia sebagai suami, sebagai kepala telah rela berkorban, ya, sampai disalibkan di Bukit Tengkorak. Ya. Tengkorak itu, ya, kepala manusia. Tengkorak, kepala. Jadi itu membuktikan bagaimana tanggung jawabnya sebagai suami, tanggung jawabnya sebagai kepala. Dia mati di Bukit Tengkorak, Golgota. Ya, jadi bukan hanya kebetulan dia mati di Golgota, ya, Bukit Tengkorak. Itu menunjuk tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai kepala terhadap tubuhnya, terhadap gerejanya. Dia mati untuk dia. Nah, itu sebabnya jadi untuk menguduskan gerejanya. Makanya kita yang memiliki hubungan dengan kepala, hubungan kita adalah hubungan di dalam kesucian. Hubungan dalam kesucian. Ya, hubungan dalam kesucian. Sampai nanti tak bercacat celah, sampai sempurna. Kesucian itu meningkat sampai pada kesempurnaan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang harus disucikan? Apa yang harus disucikan? Nah, mulai dari hati, pikiran. Tadi rasul-rasul tadi, ya, selama hidupnya mereka diisi oleh firman, ya, disucikan oleh firman mulai dari hati, seluruh hidupnya. Jadi apa yang harus disucikan? Mulai hati, mulai pikiran manusia harus disucikan. Sebab hati dan pikiran manusia ini berisi dua hal kalau tidak disucikan.
Ada dua hal yang mengisi hati manusia kalau tidak disucikan. Itu yang pertama, Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Ini yang mengisi, ya, mengisi manusia, mengisi gereja Tuhan, pelayan Tuhan, ya, yang tidak disucikan. Ya, hidupnya akan diisi oleh, ya, atau satu, Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Waduh, ini bahaya, ya. Kehidupan yang melayani dalam tubuh Kristus, ya, saya sudah terangkan hari Minggu, ya, itu sama dengan kehidupan yang bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Kebun anggur itu ladang mempelai, ya, di mana kita sedang dipersiapkan bekerja di sana, mempersiapkan diri menjadi mempelai Tuhan, mempersembahkan anggur yang manis, ya, menjadi mempelai Tuhan untuk disajikan di pesta nikah, masuk pesta nikah anak domba. Tetapi di sini sementara, ya, tubuh Kristus dibentuk, ya, menjadi mempelai Tuhan tadi dengan hubungan kesucian, sementara ada yang merusaknya, ya, apa itu? Rubah-rubah kecil atau serigala-serigala kecil, kejahatan. Nah, serigala itu dosa kejahatan, ya, rubah-rubah kecil itu serigala kecil, ya, yang merusak kebun anggur. Ini hati-hati. Nah, ini yang harus disucikan, ya, dalam hidup kita, terutama pelayan Tuhan yang sedang bekerja di kebun anggurnya Tuhan, sedang, ya, bekerja, sedang dipakai dalam pelayanan persekutuan tubuh Kristus, ya, harus disucikan dari rubah-rubah kecil, serigala kecil, atau sama dengan dosa kejahatan. Nah, dari yang kecil-kecil itu yang tidak disadari. Jadi sebelum jadi serigala yang besar, yang dari yang kecil dulu, dari anak-anak itu rubah-rubah. Kalau dibiarkan, akhirnya jadi serigala yang ganas. Bukan cuma merusak kebun anggur tadi yang sedang berbunga, buahnya diambil semua, dia rusak. Ya, bahkan bukan cuma kebunnya, orangnya di dalam dia makan juga. Nah, itu kalau sudah jadi serigala yang besar, yang ganas. Jadi mulai dari serigala yang kecil, rubah kecil, yang merusak, yang seringkali kita tidak sadari, ya, akarnya kejahatan itu. Sebelum menjadi serigala yang ganas, akarnya dulu, yang kecilnya dulu, yang tidak disadari apa itu? Cinta akan uang. Sebelum dia jadi apa? Yang jahat, membunuh, merampok, ya, sampai melakukan apa berbagai macam cara untuk mendapatkan, ya, uang. Mulai dari dia terikat dengan uang ini. Akar kejahatan 1 Timotius 6 ayat 10. Akar kejahatan, ia cintakan uang. Jadi sebelum benar-benar jadi jahat, ya, dia mengingini uang dulu, cinta uang. Begitu dapat uang langsung, ya, digunakan semua untuk kebutuhannya. Ya, begitu dapat uang, ya, terima berkat, ya, langsung dipakai semua. Sudah lupa Tuhan. Nah, ini rubah-rubah kecil. Ya. Kalau tiap kali terima berkat tidak ingat Tuhan, ya, makan semuanya, itu rubah kecil, mulai rusak kebun anggur. Begitu lagi terima berkat, ya, tidak ingat Tuhan, ya, semakin rubahnya, semakin besar, serigalanya semakin bertumbuh, sampai nanti, ganas serigala. Nah, ini sudah berbahaya. Ya, benar-benar hidup dalam kejahatan, ya, dan nanti akan ditambah. Kalau ada serigala pasti ada apa? Pasti ada burung. Ya, nanti kita lihat, ya, selain burung apa itu. Ya, jadi kita perhatikan dulu tentang rubah kecil ini yang tidak disadari seringkali. Ikatan akan uang, cinta akan uang, egois, ya, egois, lalu, ya, terima berkat semua untuk dirinya, semua untuk ini itu kebutuhannya. Tidak ingat Tuhan, tidak ingat pelayanan. Pada sebenarnya, saudara, ya, berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, itu seharusnya untuk pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Seharusnya itu yang paling utama. Ya, kita terima berkat untuk pelayanan, kita gunakan untuk pelayanan. Ya. Haleluya. Tapi karena ada rubah-rubah kecil, itu rusaklah kebun anggur, rusaklah pelayanan kita. Karena kita kikir, karena kita serakah.
Rusak kebun anggur, rusak pelayanan. Ya. Haleluya. Dan tentunya kalau sudah rusak kebun anggur ya, tadi sedang berbunga, sudah mau ada buahnya, dirusak ya. Tidak pernah ada buah, berarti apa? Terkutuk. Terkutuk. Makanya Tuhan katakan, kamu telah menipu aku ya, kamu sudah bahas, kamu telah kena kutuk, masih tipu aku juga. Mengenai apa? Mengenai perpuluhan, persembahan khusus, Maliaki 3 atau 8. Ya sudah kena kutuk, menipu lagi. Itu kehidupannya tidak berbuah ya, karena kutuk. Kenapa? Karena ada rubah yang merusaknya, ada keinginan akan uang, kikir, serakah, egois. Nah ini harus disucikan, betul-betul disucikan. Sampai tidak ada rubah-rubah, yang kecil pun tidak ada. Bahkan anaknya yang masih bayi pun tidak ada. Ya, tidak ada lagi. Benar-benar bersih dari keinginan jahat. Ya, begitu terima berkat langsung Tuhan terima. Pelayanan dia. Ya, semoga kita mengerti. Disucikan, betul-betul disucikan dari rubah-rubah kecil, dari keinginan jahat, keinginan akan uang, supaya tidak kikir bisa memberi. Ya, haleluya. Tidak serakah, bisa mengembalikan milik Tuhan. Tidak egois, bisa mengutamakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Semoga kita mengerti. Kemudian yang kedua, apa yang disucikan kedua? Mazmur 80 ayat 9. Kemudian ayat 14 lompat. Mazmur 80 ayat yang ke-9. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Itu kita dari Mesir, dari dunia ini. Mesir gambaran dunia ya, kita diambil oleh Tuhan ya, ditanam di kebun anggurnya Tuhan, menjadi pohon anggur, bisa bekerja di kebun anggur, melayani Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Tetapi ayat 14, perhatikan ayat 14, babi hutan menggorogotinya, binatang-binatang di padang memakannya. Babi, keinginan najis. Rubah, serigala, jahat. Babi itu kenajisan. Sama juga dengan burung-burung, bicara kenajisan. Ya, babi menggorogotinya, babi memakannya. Itu keinginan najis. Ya. Membuat kehidupan itu jatuh di dalam dosa kenajisan. Bagaikan babi hutan sini yang merusak, menggorogoti kebun anggur. Ya. Keinginan najis yang akan memuncak kepada dosa, makan minum, kawin mengawinkan. Itu mulai dari keinginan di hati disembunyikan, akhirnya perbuat, jatuh dalam dosa, makan minum, kawin mengawinkan. Makan minum mulai merokok, minum, judi, narkoba. Itu dosa makan minum. Dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Penyimpangan seks, homoseks, lesbian, ya, dan lain-lain. Oh, sungguh-sungguh ini, ya, ini akan merusak. Bukan cuma merusak, mematikan pohon anggur. Bukan cuma merusak, tapi mematikan pohon anggur. Mematikan, ya, kehidupan yang sedang melayani di kebun anggur. Bisa mati, ya. Sehingga kalau sudah mati di kebun anggur, ya sudah. Ya, berarti dia ditanam di tempat yang lain. Ya. Di tepi sungai Babel, di tepian sungai-sungai Babel. Ya. Di sana ada kehidupan yang sudah menggantungkan kecapinya. Kehidupannya sudah tidak lagi melayani Tuhan. Jadi kalau sudah tidak di kebun anggur lagi, ya sudah di tepi sungai Babel, dikuasai oleh Babel. Pensiun, sudah tidak lagi melayani Tuhan. Ya, itu satu waktu kalau masih tersimpan di hati ini ada keinginan jahat, keinginan najis. Ya, satu waktu pasti akan mati dalam pelayanan. Tidak aktif dalam pelayanan, tinggalkan pelayanan, dan akhirnya di tepi sungai-sungai Babel. Masuk dalam pembangunan tubuh Babel tadi, seperti batu bata tadi, sudah sepegarkan, dibangun untuk tubuh Babel sampai puncaknya mempelai wanita setan. Nah, ini kita waspada. Mari, sungguh-sungguh hari-hari hubungan kita dengan kepala adalah hubungan kesucian. Semakin disucikan dari rubah, dari serigala, babi, burung-burung kenajisan.
sehingga dia sebagai kepala bisa menempati kita tubuhnya. Ya, semoga kita bisa mengerti hal ini. Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya hubungan yang kedua, hubungan leher. Nah, jadi kalau sudah ada kesucian pasti terhubung. Ya, orang yang suci pasti hubungannya ya sudah apa? Sudah terhubung dengan kepala. Dengan kita suci pasti ada ini leher. Hubungan leher itu hubungan penyembah. Leher itu menuju penyembah. Matius 17 ayat 1 dan 2 juga dalam Lukas pasal 9 bisa dibaca di sana. Ya, Lukas 17, Matius 17, Lukas pasal 9. Matius saja kita baca. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Mereka berdoa di sana. Dalam Lukas karena mereka berdoa. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, ini hubungan leher, hubungan penyembahan. Ya, ini sama dengan kehidupan yang naik ke gunung. Ya, naik ke gunung. Ya, doa penyembahan, ya, yang ditandai dengan naik gunung atau sama dengan perobekan daging. Jadi doa penyembahan itu adalah proses perobekan daging. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus berubah rupa. Wajahnya berubah, pakaiannya berubah. Tadi ya, wajah itu hati. Hati yang sudah disucikan dari rubah, dari babi, ya, kejahatan, kenajisan. Sehingga kita bisa naik gunung. Bisa berdoa menyembah Tuhan. Dan benar-benar perubahan itu semakin terjadi. Hati, wajah berubah, pakaian menjadi putih, bersinar. Nah, ini puncak, ya, puncak dari hubungan ya kita dengan kepala. Ya, adalah hubungan ya mencapai ya, kehidupan yang bersinar seperti matahari. Bersinar seperti matahari. Puncak hubungan kita dengan kepala, tubuh dengan kepala. Dari hubungan kesucian, hubungan penyembahan, terjadi korban hidup, perobekan daging, ya, benar-benar berubah. Hatinya dulu dikuasai rubah, kejahatan, sekarang sudah tidak. Wah, sekarang sungguh-sungguh hidup dalam kesucian. Ya, selalu mengingat Tuhan, ingat pelayanan, selalu bisa berkorban dalam pelayanan. Itu orang yang suci pasti bisa berkorban. Jadi ya kita bisa ya, terjemahkan sendiri. Ya, berarti kalau tidak berkorban, tidak suci. Tidak berkorban berarti apa yang ada? Yang rubah yang ada di sana, serigala, babi, ya, burung-burung. Masa itu. Ya. Kalau kita semakin disucikan. Ya, Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 bagian B. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Selalu bisa memberi, selalu bisa berkorban. Ya, selalu mengingat Tuhan, selalu mengingat pelayanan. Ya. Imamat pasal 24 itu, roti di meja roti ini, itu adalah roti ingat-ingatan ya, untuk Tuhan, untuk kita, untuk Tuhan. Jadi kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kita. Daripada roti ya, ada penyucian, kita selalu ingat Tuhan ya, semakin disucikan semakin ingat Tuhan, semakin lihat Tuhan ya, sampai nanti benar-benar bukan cuma diingat lagi, bukan cuma dilihat, tapi sudah terhubung. Ada leher yang menghubungkan kepala dengan tubuh lewat doa penyembahan yang sungguh-sungguh dinaikkan. Haleluya. Korban semakin nyata sampai puncaknya bersinar seperti matahari yang terik. Nah, tadi sesi 2 juga sudah dengarkan. Puncaknya itu kasih. Puncaknya sinar matahari itu kasih yang sempurna. Nah, ini hubungan kita dengan kepala. Sampai puncaknya kita memiliki pakaian matahari, memiliki kasih yang sempurna, sehingga hasilnya. Jadi semakin penyucian meningkat, semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, semakin banyak kita menyembah Tuhan, berarti semakin ya sinar kasih Allah itu semakin ya, oh haleluya, dipancarkan seperti matahari yang semakin terik, matahari yang semakin terik. Sinar matahari yang semakin ya, terang, semakin maksimal bisa menerangi ya, sebab matahari bukan cuma menerangi tambu,
Matahari cuma bukan menerangi daerah kita, tapi sampai di seluruh dunia diterangi oleh sinar matahari. Ya, jadi itulah kasih kita harus sampai sempurna. Lewat hubungan kesucian yang meningkat, hubungan penyembahan ini semakin suci, semakin banyak menyembah Tuhan, semakin juga sinar itu semakin terang, semakin maksimal, sampai benar-benar terang yang sempurna, menjadikan kita mempelai Tuhan. Nah hasilnya kita mengalami sinar matahari lewat hubungan tubuh dengan kepala. Hasil pertama itu bagian A, Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari. Perhatikan, Tuhan Allah adalah matahari, dan perisai kasih dan kemuliaannya Ia berikan. Ia tidak menahan, perhatikan, Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang-orang hidup, tidak bercelah. Jadi ini hasil yang pertama. Sinar matahari, sinar kasih Allah itu merupakan perisai dalam hidup kita. Perisai itu adalah tameng. Perisai itu adalah perlindungan. Orang kalau berperang pakai perisai, tidak akan kena pedang, tidak akan kena tombak, tidak akan kena panah. So ada perisai melindungi. Jadi sinar matahari itu perisai. Ingat Lot yang dibawa Tuhan dari Sodom. Matahari bersinar terik. Matahari bersinar. Moses, sini. Matahari bersinar saat Lot tiba di Soar. Jadi begitu Lot tiba di Soar, matahari di sana, Sodom hancur. Tapi Lot dilindungi Tuhan. Jadi matahari itu perisai melindungi kita. Sinar matahari yang kita dapatkan dengan hubungan kesucian, hubungan penyembahan yang sungguh-sungguh. Semakin matahari itu bersinar untuk menjadi perisai, menjadi pelindung bagi hidup kita, melindungi kita, khususnya dari panah api si jahat. Apa itu panah api si jahat? Itu dosa-dosa. Melindungi kita dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa, sehingga kita semakin hidup benar, hidup suci. Seperti Lot, sekalipun dia tiap hari Lot itu melihat, haleluya, kelakuan orang-orang Sodom, tapi Lot tetap jadi orang benar. Tidak ikut-ikutan dengan Sodom yang begitu jahat, begitu najis. Orang-orang Sodom itu dari muda sampai tua semua jahat, semua najis. Wah, sangat mengerikan. Sampai itu Tuhan menghukum mereka dengan api dari langit. Tapi Lot tidak terpengaruh. Kenapa? Lot punya sinar matahari. Melindungi dia dari panah api jahat, melindungi dia dari dosa-dosa kejahatan, dosa kenajisan. Dimanapun kita, bahkan mungkin di rumah kita sendiri, orang itu jahat, orang di samping kita jahat, najis, kita tidak. Ada perisai, tidak kena. Mau bagaimanapun dia goda, cobalah sekali-sekali. Tidak mau. Karena ada perisai. Dia ada kehidupan yang sungguh-sungguh, hidup dalam kesucian. Dia hubungannya dengan Tuhan, hubungan yang dekat sekali. Seperti leher, menghubungkan kepala dengan tubuh. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Panah api si jahat pun tidak bisa. Tetap hidup benar, hidup suci dimanapun, di rumah, keluar rumah, di sekolah, di kantor, di mana saja kita berada. Tetap bisa hidup benar, hidup suci. Nah, itu kehidupan yang punya matahari. Ada perisai, melindungi dari panah api si jahat lewat dosa-dosa kejahatan, tetap hidup benar, hidup suci. Kemudian yang kedua, melindungi dari ajaran palsu. Hati-hati. Dimanapun kita berada, ajaran palsu selalu ada. Pengajaran palsu itu di mana-mana ada. Di dalam rumah pun ada, di situ ada. Begitu keluar rumah ada, di kantor, di sekolah, di mana saja ada ajaran palsu mau menjatuhkan kita. Tapi kalau hubungan kita dengan kepala itu adalah hubungan suci, hubungan yang sungguh-sungguh dalam penyembahan, tidak mungkin akan jatuh. Tidak mungkin akan tersesat, terpengaruh dengan orang yang membawa ajaran palsu. Jadi itu saja. Kalau kita lihat ada orang yang jatuh dalam dosa tadi, sudah hidup benar, jatuh lagi dalam dosa, kejahatan kenajisan, itu karena hubungannya itu belum sungguh-sungguh.
Hubungan kesuciannya bermasalah, kesuciannya merosot, penyembahannya merosot, pasti gampang jatuh dalam dosa. Pasti. Dengar firman gak sungguh-sungguh, ngantuk-ngantuk, main-main. Menyembah Tuhan ngantuk-ngantuk, main-main. Diam saja itu. Gampang sekali dia jatuh dalam dosa. Gampang sekali akan tergoda dengan ajaran-ajaran palsu. Permainan palsu, kelicikan manusia. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kesuciannya semakin meningkat. Hubungan leher penyembahannya semakin erat. Oh, tidak mungkin. Ada matahari, ada perisai. Tidak akan jatuh dalam dosa. Tidak akan jatuh dalam ajaran palsu. Tetap teguh berpegang pada pengajaran yang benar. Tetap hidup benar, hidup suci dimanapun kita berada. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, melindungi kita dari segala celaka, mara bahaya yang menimpa dunia ini. Ya, seperti Lot tadi. Sodom dan Gomora dihancurkan, Lot diselamatkan. Ya, melindungi kita dari celaka, mara bahaya yang menimpa dunia ini. Di mana-mana. Ya. Daud mengatakan hanya selangkah jaraknya aku dengan maut. Kecelakaan itu hanya selangkah dengan kita. Begitu kita keluar itu sudah selangkah kita dengan celaka mara bahaya sampai maut. Ya. Makanya kita sungguh-sungguh hidup benar dan hidup suci. Ya. Jangan juga kita cobai Tuhan. Wah, saya kan pandai naik motor, nggak usah pakai helm. Nah, itu mencobai Tuhan itu. Ya, harus hidup benar, taati peraturan. Ya, pakai helm ya, pakai helm. Ya. Jangan bilang, oh saya ada perisai dari Tuhan. Ya, kalau dia tidak benar ya bagaimana mau dilindungi Tuhan? Tapi kalau kita benar, akan nyata perlindungan. Apapun yang terjadi, sudah banyak orang-orang yang merasakan. Ya. Kalau hidup benar ya dilindungi Tuhan. Ya. Haleluya. Dilindungi oleh Tuhan. Tuhan tidak biarkan. Ya, celaka mara bahaya menimpa, apalagi penyakit apapun, ada perisai melindungi kita. Oh, semoga hubunganmu semakin dekat dengan Tuhan, semakin suci, semakin erat penyembahan dengan Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kemudian hasil yang kedua, ya, sinar matahari itu adalah sinar, ya, sinar kebaikan, kemurahan atau kasih setia Tuhan. Tadi di Mazmur 84 kita membaca, kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang hidup, tidak bercela. Jadi Tuhan tidak akan menahan kebaikannya, Tuhan akan meneruskan kebaikannya, kasih setianya, atau melanjutkan kasih setianya bagi kita. Dan dia akan menahan itu kalau kita hidup benar, hidup suci, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kebaikan Tuhan akan terus, ya, akan terus sampai kepada kita. Benar-benar kita merasakan kebajikan, kemurahan Tuhan seperti Daud merasakan langkah-langkah kebajikan, langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan bersama Tuhan. Ya, itu sinar matahari. Ya, haleluya. Melanjutkan kasih setia Tuhan, melanjutkan kebajikan, kemurahan dalam hidup kita, sehingga langkah-langkah yang kita tempuh di dunia ini adalah langkah-langkah mujizat, kemenangan bersama Tuhan. Ya, semoga ya ini perkataan ini bukannya sekedar saudara dengarkan, tapi menjadi kenyataan. Sebab ini perkataan yang selalu saya sampaikan dalam saya sampaikan firman. Langkah-langkah mujizat kamu itu selalu saya sampaikan. Ya, semoga itu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Ya, kalau hubunganmu dengan Tuhan semakin suci, semakin erat dalam penyembahan, pasti Tuhan tidak akan menahan kebaikannya, pasti akan diteruskan, dilanjutkan kepada kita. Ya, sebenarnya kebajikan itu sudah Tuhan luncurkan, tapi yang menahan itu seringkali hubungan kita tidak suci, merosot kesucian. Ya, hubungan dalam penyembahan itu tidak sungguh-sungguh, makanya tertahan kebajikan, kemurahan Tuhan tertahan. Ya, tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh hubungan kita dengan Tuhan, dengan kepala hubungan yang suci, hubungan erat penyembahan, ya, pasti tidak akan menahan itu sampai kepada kita. Sehingga kita merasakan betul mujizat Tuhan. Langkah-langkah kita tempuh itu langkah mujizat, langkah kemenangan. Ya, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan kita. Seperti Raja Daud. Ya, kebajikan kemurahan Tuhan selalu mengikuti, menyertai dia. Tidak pernah kalah menghadapi apapun juga.
selalu bisa menang. Sekalipun dia kecil lemah, Tuhan menjadikan dia lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 35. Siapa yang bisa pisahkan kita dengan kasih dengan matahari? Ya, apapun itu tidak bisa terpisah. Ada perisai dari pelindung. Kemudian di ayat selanjutnya, dia menjadikan kamu lebih daripada pemenang. Nah, itu seperti Daud. Mana mungkin kalau secara logika Daud menang lawan Goliat raksasa. Daud cuma bawa ketapel saja. Sementara Goliat bawa pedang. Pedangnya saja berat sekali. Perisai lagi, pakaian perang. Daud sederhana saja, tidak pakai apa-apa. Ya. Tadinya mau pakai pakaiannya Saul, tapi tidak jadi karena kebesaran. Nah, Daud masih kecil. Ya, dia datang dengan nama Tuhan. Ya, tumbang Goliat. Nah, itu lebih daripada menang. Kecil tapi menang. Tidak berdaya tapi menang. Seharusnya kalau logika, yang kuat yang menang kan? Yang hebat yang menang, yang pandai yang menang. Tapi kalau dalam Tuhan, yang tidak pandai pun bisa menang. Yang tidak hebat pun bisa menang. Ya, apapun keadaan kita. Apalagi kalau kita pandai, kita hebat. Kesempatan. Lebih lagi dipakai Tuhan. Ya, seperti Paulus. Paulus itu orang hebat, orang pandai. Begitu dia bertobat, dia sungguh-sungguh lebih hebat memakai Tuhan dalam hidup. Nah, itu. Jadi apa yang kita miliki, potensi, skill yang kita miliki, gunakan untuk Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, semua kita pakai untuk membangun tubuh Kristus. Jangan sampai tubuh Babel. Ya, semoga kita mengerti. Ya, sampai Tuhan akan melanjutkan kasih setia kepada kita. Ya, sehingga dimanapun kita berada, ya, seperti Yusuf, ya, mari kita baca itu. Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada Yusuf, tidak menahan kebaikannya, sekalipun dia menghadapi sumur, ya, dijual, dimasukkan ke penjara, tapi kebaikan Tuhan itu tidak tertahan terhadap Yusuf. Kejadian pasalnya yang mari kita baca Kejadian pasalnya yang ke-30. Ya. Ya, pasalnya yang ke Kejadian pasalnya yang ke 39. Kejadian pasal yang ke-39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan, dilimpahkan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf. Segala pekerjaan harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertainya. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi sekalipun mungkin yang kita kerjakan masih kecil-kecil. Saudara bekerja belum langsung gaji besar, baru bekerja dari gaji yang kecil. Tekun, setia di situ. Seperti Yesus, sampai dia disayangi oleh kepala penjara, atasan Yesus menyayangi engkau. Dipercayakan lebih besar lagi. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupannya punya hubungan dekat dengan dia. Hanya menjadi ekor. Tuhan katakan kamu bukan menjadi ekor, tapi kamu menjadi kepala. Bukan ekor tapi kepala. Tuhan akan mengangkat hidup. Tidak akan seperti terus engkau hidup seperti itu, terpuruk terus. Dari kecil semakin bertambah, Tuhan percayakan yang besar. Sampai Yusuf bukan cuma jadi kepercayaan di penjara, di Potifar, sampai penguasa di Mesir. Penguasa itu luar biasa. Ayo hubunganmu dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Hubungan kesucian, hubungan leher, penyembah. Itu saja. Lanjutkan terus. Maka Tuhan juga akan melanjutkan kasih setianya dimanapun kau berada saat ini. Walaupun yang masih kau tekuni, yang kau kerjakan masih kecil, di situ. Engkau akan disayangi. Tuhan menyayangi. Orang-orang sekitarmu juga menyayangi engkau. Dan akan dipercaya. Orang disayang Tuhan itu akan dipercaya yang lebih besar.
Ya, Tuhan mempercayakan yang lebih besar, sedang menyiapkan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Ya, semoga kita mengerti. Ya, jadi jangan langsung, wah, saya mau dapat pekerjaan yang langsung gajinya sekian. Dari kecil-kecil dulu, tekuni saja, tekuni. Kau sungguh-sungguh pasti engkau disayangi, pasti. Ya, engkau jujur bekerja di situ, engkau setia, taat, pasti engkau disayangi. Ya, dan Tuhan tidak membiarkan. Ya, seperti Laban itu berkali-kali ditipu, tapi Tuhan tidak biarkan dia. Ya. Mungkin atasanmu, bosmu memperlakukan engkau tidak baik, ya Tuhan masih ada. Ya, di atas bos masih ada lagi bos besar gitu. Tuhan kita itu bos besar, pemilik dunia ini, pemilik alam semesta ini. Jadi kalau kita diperlakukan tidak adil oleh orang-orang hebat ya di dunia ini, ya, ada lebih hebat dari situ. Jadi jangan takut. Nah, jadi tekuni saja, tekuni apa yang kau lakukan saat ini, pekerjaanmu, dimanapun, sekolah dan lain-lain, apa saja. Tekuni sungguh-sungguh. Ya, hubungan dengan Tuhan dekat. Hubungan dengan Tuhan dekat, kesucian, penyembahan dekat. Engkau pasti akan dibela Tuhan. Manusia berlaku tidak adil, Tuhan yang akan melimpahkan kasih setia kepada Tuhan. Tidak biar. Pasti akan diangkat. Ya, pasti akan diangkat. Ya, semoga kita mengerti. Ya, saya baru-baru pulang ke Poso. Ya, waktu saya masih di sana ada seorang anak Tuhan. Ya, dia seorang yang sungguh-sungguh. Ya, dalam bekerjanya itu masih itu. Ya, belum sebagai karyawan tetap di situ atau pegawai tetap. Ya, itu masih pekerjaan yang belum tetap lah, istilahnya belum tetap. Tapi dia tekuni terus, dia tekuni. Ya, dimarah-marah, dia apa, tetap tekuni. Ya, sampai saya waktu pulang ya sudah diangkat. Sudah ada SK-nya diangkat menjadi pegawai tetap di situ, dalam satu perusahaan. Nah, ya, jadi begitu pun ya kaum muda ya, kita semua. Seorang yang bekerja, tekuni pekerjaan. Dia masih kecil, tekuni. Jangan baru dibentak sedikit. Ya. Tekuni. Ya. Haleluya. Ya, tentu kita kalau kita merenungkan apa yang dalam Yusuf, waduh, Yusuf itu mungkin bukan cuma dibentak, dicaci maki, maka semua mungkin namanya di penjara, dipukul lah, ditendang. Ya. Pasti namanya di penjara, pasti orang-orang di situ diperlakukan seperti itu. Tapi Yusuf tetap dia setia, tetap taat, tetap jujur. Sungguh-sungguh dia hubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sehingga sekalipun manusia perlakukan dia tidak adil, Tuhan menyayangi dia. Bahkan manusia yang perlakukan kita tidak adil, satu waktu akan menyayangi kita juga. Ya. Kita bisa menjadi saksi bagi mereka. Ya, semoga kita mengerti ya, semoga sudah bisa mengerti, sungguh-sungguh ya. Jadi intinya hubunganmu dengan Tuhan dekat itu saja, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ya, tekuni apa yang Tuhan percayakan saat ini kepada kita. Tekuni. Ya, setia. Ya, taat, jujur. Hubungan dengan Tuhan dekat. Dalam pekerjaan juga secara jasmani, ya lakukan. Ya, dengan setia. Dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak biarkan. Apapun yang terjadi, ya, ketidakadilan itu Tuhan yang tahu. Tuhan tidak biarkan. Ya, semoga kita mengerti. Pasti dari ekor terangkat jadi kepala. Pasti jadi kepala. Ya, luar biasa. Apalagi kalau semua jadi terangkat semua. Ya, luar biasa pelayanan. Ya, kemajuan pelayanan pembangun tubuh Kristus hari ini. Kalau ada yang terangkat, pasti ada yang akan menyusul. Kalau jadi kepala, ya kan kepala itu menaungi yang ada di dalam. Orang akan datang. Ya, kalau sudah kita terangkat, ya pasti orang akan datang. Ya, menangkan banyak jiwa. Seperti Yusuf, jadi penguasa Mesir, ya orang datang kepadanya cari gandum. Ya kan? Ya, waktu di penjara, mana? Ada orang datang di penjara? Ada. Malah dilupakan. Pegawai itu, juru minum itu melupakan dia. Manusia lupakan dia. Tapi waktu dia diangkat, orang akan datang kepada. Nah, semoga kita mengerti. Semoga kita sungguh-sungguh hari-hari ini jadi kehidupan yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Hubungan kesucian, hubungan leher penyembahan. Maka kita memiliki perisai matahari, dilindungi dari kejahatan, kenajisan, dilindungi dari ajaran palsu. Dan kita akan mendapatkan kasih setia
dilanjutkan, dilimpahkan bahkan langkah-langkah mujizat kemenangan untuk berhasil di dunia ini. Oh, mendapatkan sesuatu yang indah ya di dalam Tuhan. Sampai nanti yang terutama mempersatukan tubuh Kristus seperti Yusuf, satu Israel di Mesir, keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ya, kita dipakai di dunia ini dalam pembangunan tubuh Kristus, bahwa jiwa dan pada Tuhan mencapai kesatuan tubuh untuk bisa terlepas dari dunia ini menuju awan-awan dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Semoga kita mengerti Tuhan selalu menolong kita, selalu memberkati, menyinarkan sinar kasih-Nya, kasih setianya kepada kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh ya, kesempatan terakhir ini season 3, yuk sungguh-sungguh ya, datang kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mengalami sinar matahari, sinar kasih Allah untuk dilanjutkan, dilimpahkan dalam hidup kita. Haleluya. Tiada pernah kuragukan kasih setia Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Oke. Dalam hidupku tak pernah Tuhan tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap hadapi badai, melewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Orang seribu nama Yesus. Di sisiku Kau tetaplah Allah penolong. Kau tetaplah Allah penolongku.
berikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesus. Janganlah aku, ya Allah, Janganlah tinggalkan aku. janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruan, perhatikanlah seruan, dan dengarkanlah doa. Pelihara aku, ya Tuhan. Pelihara seperti biji mata, seperti biji mata. Sembunyikanlah aku, sembunyikanlah aku, Yesus. Jagalah aku ya Allah. Jagalah aku, ya Allah. Janganlah tinggalkan aku, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruan, perhatikanlah seruan, dengarlah doa. Pelihara aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku, Yesus. Walau tak ada manusia, walau tak ada manusia yang mau mempedulikan aku, yang mau mempedulikan aku. Namun cukuplah kasih-Mu, kasih setiamu. Sekalipun tak ada manusia yang memperhatikan, walau tak ada manusia yang mau mempedulikan aku, cukuplah kasih-Mu, bagiku, ya Yesus. Mari, pakai berdiri semua. Dengar dulu. Pakai berdiri. Dengar. Saya sering kalau kita alami kehidupan yang kecil, kehidupan yang tidak berdaya, seringkali tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Manusia dunia yang tidak memperhatikan, semakin mengalami kesulitan. Percaya saudara, bahwa ada mata yang sedang memperhatikan kita saat ini. Mata baik dan hati itu sedang memperhatikan, sorot mata yang tajam memperhatikan. Hidup yang sungguh-sungguh, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada hubungan kesucian, ada hubungan penyembahan yang sungguh-sungguh dekat. Lagi semakin banyak seruan kita, semakin banyak penyembahan kita naikkan kepada Tuhan. Terus semakin banyak dan memperhatikan dan mempedulikan, tidak menahan kebaikannya, akan melanjutkan kebaikannya, kasih setianya bagi kita. Itu sudah cukup bagi kami, Tuhan. Itu lebih dari segalanya yang kami butuhkan hari ini. Kasih setiamu, lanjutkanlah bagi kami, limpahkanlah bagi kami, Tuhan. Kehidupan kecil mata percaya ini, Tuhan. Hanya kami mempedulikan, memperhatikan kami. Sepanjang hari yang menyatakan diri, Tuhan. Salib kami alami, bersihkan darah kami, Allah. Untuk perhatikan
jika tidak perhatikan. Mari, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Ingat Tuhan, dia Tuhan. Percaya padanya berseluruh. Tuhan yang memperhatikan kita. Dia akan melanjutkan kasih setianya bagi kita. Itu sudah cukup bagi kita. Bahkan lebih dari segalanya kasih yang dicurahkan. Sinar matahari ada perisai. Melindungi membela kita semua. Mengangkat hidup kita semua. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ya Masa. Ya Masa. Ya Masa. Ya Masa. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, kasihani Bapa. Tangan-tangan yang berkarya buat Tuhan itu. Seruan telah dinaikkan kepadamu Tuhan. Bagi siang malam berseru kepadamu Tuhan. Kehidupan lemah kecil dan menyayangi Percaya kau perhatikan kami. Kau tidak menahan kasih-Mu. Kau mencurahkannya bagi kami. Sungguh-sungguh nyata kami alami Tuhan. Kasih setiamu itu sudah cukup bagi kami. Bahkan itu sudah lebih dari segalanya bagi kami. Untuk menyertai hidup kami, menaungi kami dengan awan sayap-Mu, menjaga seperti menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Selalulah keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Kehidupan kecil lama tak berdaya ini. Berbagai macam persoalan pergumulan yang dihadapi. Kemustahilan Tuhan. Baik secara pribadi dalam nikah, pekerjaan Tuhan. Di dalam studi Tuhan. Masa depan semua Tuhan. Oh sungguh mustahil. Kami percaya Tuhan. Kasih setiamu dilanjutkan, dilimpahkan dalam hidup kami. Sehingga apapun keadaan kami saat ini, dimanapun kami berada, Tuhan sanggup membuat kami berhasil seperti Yusuf Tuhan, yang berhasil dimanapun dia berada. Sampai Kau mengangkat dia menjadi kepala Tuhan, menjadi kehidupan yang dipakai, menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Percaya kami semua, haleluya, mengalami kasih setiamu yang dicurahkan bagi kami Tuhan. Baik yang di sini, di Palu, dimanapun umat berada saat ini, Engkau tidak menahan kasih-Mu, tapi Engkau melanjutkan, melimpahkan kasih setiamu bagi kami semua. Segala langkah kami adalah langkah mujizat, langkah kemenangan untuk hidup sekarang dilindungi, dibela oleh hidup masa depan berhasil indah. Oleh Tuhan dipakai Tuhan semua sampai mencapai kesatuan tubuh yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih. Percaya Tuhan menolong kami, tepat waktu, semuanya indah pada waktunya Tuhan. Kehidupan dalam pelayanan di sini, sarana fasilitas pelayanan dibutuhkan, sungguh mustahil bagi kami Tuhan. Juga membangun rumah di tempat ini Tuhan sangat mustahil. Percaya Engkau tidak menahan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau melanjutkan kasih setia-Mu, memerintahkan berkat-Mu bagi kami, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh di tempat ini, di Palu juga. Kami percaya Engkau mencurahkan berkat untuk kami bisa Tuhan. Oh Tuhan, memiliki tempat dipakai beribadah melayani. Kami percaya Engkau telah menyediakannya bagi kami Tuhan. Kami menunggu waktu-Mu Tuhan. Engkau menyatakan itu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga pelayan hamba-hamba di tempat yang lain, dimanapun dalam pelayan di kota, di desa, di pelosok sekalipun Tuhan, seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan berkati semua pelayan hamba-hamba. Ingat mereka juga Tuhan, berkati mereka Tuhan, pakai mereka, kuatkan dalam pelayanan, pakai dalam pelayanan pembangun tubuh Kristus mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna ya Tuhan. Juga berdoa pengibadah fellowship yang diadakan hari-hari ini yang terdekat Tuhan. Ibadah persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai diadakan di Malaka, Malaysia Tuhan. Haleluya. Di awal bulan Mei Tuhan yang terdekat ini Tuhan. Tolong Tuhan pakai hamba-Mu Elzehna dengan hikmat, bukan rasa firman Tuhan menjangkau jiwa-jiwa di negara Malaysia Tuhan. Haleluya. Bahkan dimanapun jiwa-jiwa yang datang kepadamu mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, semua mengalami lawatan Tuhan. Haleluya. Jiwa-jiwa di Tuhan yang pengajaran benar. Semua kami para hamba-hamba-Mu menyampaikan firman pengajaran hari-hari Tuhan, pakai semua. Pemuliakan, teguhkan kesaksian kami
dalam menyampaikan firman untuk jiwa-jiwa semakin dibawa kepada Tuhan, dipersiapkan menjadi tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan di awan-awan yang permai Tuhan. Terima kasih dan Kau sungguh baik bagi kami. Doa Sinode GPT, Tuhan tolong masalah dari Tuhan campurkan, menyelesaikan semua jadi baik Tuhan, semua dipakai. Organisasi dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, seluruh AMB di dalamnya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa negara kami berkatilah Tuhan, pemimpin di bangsa ini, dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota Tuhan, sampai pemerintah di desa-desa kami, Taufik Tambu berkati, kepala desa semua perangkat desa Tuhan berkati, pemimpin di bangsa ini berhikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan dalam perintah negeri ini, untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam panjang benar, sampai seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, untuk siap menyambut datang di awan-awan. Pakailah kami semua jadi bintang yang bercahaya untuk banyak orang terhadap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik bagi kami semua Tuhan. Khususnya juga saat ini, pada hari ini kami berdoa bagi saudara kami Tuhan, haleluya, Papa Keren yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan telah tambahkan usianya pada hari ini ya Tuhan, haleluya. Percaya juga berkat Tuhan akan Tuhan tambahkan bagi kehidupannya ya Tuhan. Sebabnya kami berdoa bagi saudara kami Tuhan, Papa Keren yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Anak Allah, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan ini Tuhan. Sebagai kepala keluarga diberkati oleh Tuhan dalam setiap persoalan, pergumulan yang dialami hari-hari ini Tuhan. Banyak kesulitan-kesulitan dia alami dalam Tuhan pribadinya, dalam keluarganya, namun Tuhan yang akan menyelesaikan semua. Tuhan yang akan buka jalan semua Tuhan. Engkau yang akan menghapus semua kemusnahan yang dihadapi saat ini, apapun itu Tuhan yang akan bekerja berdasarkan yang baik. Semuanya akan jadi baik, semuanya akan jadi haleluya, selesai, semua berhasil, semua indah bersama dengan Tuhan. Berkatilah nikahnya Tuhan, berkatilah buah nikahnya, kedua buah nikah yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan berkati semua pekerjaannya saat ini, apa yang diusahakan si Tuhan berkati. Buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu lagi Tuhan. Kehidupan ini, keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat melimpah jasmani, terutama rohani, semakin dipakai Tuhan. Menjadi imam-imam pelayan Tuhan dipakai oleh Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Percaya berkat-Mu dilimpahkan bagi saudara kami Bapak Keren yang ulang tahun pada hari ini. Berkat jasmani rohani dilimpahkan dalam kehidupan kami semua, juga mengalami berkat dari Tuhan. Haleluya, dicurahkan, dilimpahkan, sebab Engkau telah melanjutkan kasih-Mu, bahkan Engkau melimpahkan kasih setia bagi kami, sehingga kami percaya langkah-langkah bersama Tuhan, langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan untuk kami berhasil. Masa depan indah bersama Tuhan dipakai Tuhan, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan sampai mencapai satu kesatuan tubuh yang sempurna. Berbahagia duduk di tahta-Mu, tahta pesta nikah, tahta Firdaus, tahta Yerusalem baru, selamanya bersama Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Mu yang menyertai kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan memberi korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan pujian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat mata disediakan bagi kehidupan yang mengasihi Tuhan. F. Tidak
Tuhan, Tuhan memberkati, persembahan sudah diberikan kepada Tuhan. Setelah ini jangan dulu pulang, ya sama-sama menikmati berkat Tuhan. Kita berbuka bersama, menikmati berkat yang sudah disediakan, ya puji Tuhan. Dan setelah itu latihan ya, sangkor pemerintahan kaum muda. Dan besok seperti biasa ibadah raya yang 7. Kita bangkit berdiri, mengaturkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, bahwasanya itu selamanya kasih setiamu yang Kau lanjutkan, Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga percaya bahwa langkah kami bersama Tuhan hari-hari ini adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kembali sungguh nyata kami alami dalam pribadi, dalam nikah, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masa depan kami, dalam pelayanan kami hari-hari. Percaya Kau menyertai kami Tuhan untuk menjadikan kami semua Tuhan, oh haleluya, lebih daripada pemenang, menikmati kuasa Tuhan yang oh sungguh-sungguh haleluya tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya, untuk mengangkat kami semua menjadi kehidupan berhasil indah bersama Tuhan, dipakai Tuhan, bawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan sampai mencapai kesatuan tubuh yang sempurna, menjadi mempelai Tuhan bahagia selalu bersama. Percaya Tuhan beserta kami pada tempat ini sepanjang malam beristirahat, besok pagi boleh bangun itu dan diberkati Tuhan, kembali datang beribadah melayani Tuhan dan seterusnya. Selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami akan terus berjuang, memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari segala perkara, yang menjadi kehidupan semakin sungguh-sungguh setia, berkobar-kobar dalam pelayanan kami Tuhan, dalam pengorbanan, dalam oh Tuhan penyembahan kami sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Percaya kami semua adalah Tuhan, semua yang telah kami oh haleluya bawa kepadamu Tuhan sepanjang hari ini, semua pergumulan apapun yang umatmu kemustahilan, percaya Tuhan ada di sini, ada di Palu, di mana saja ada Tuhan, Engkau telah melihat, Engkau telah memperhatikan, haleluya, Engkau mendengar, Engkau menjawab, Engkau memulihkan, Engkau mengangkat kami semua Tuhan. Sungguh-sungguh mengalami kuasa mujizat Tuhan nyata boleh alami dalam setiap pribadi, setiap nikah, nikah, pekerjaan, studi, masa depan yang berhasil indah, dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai pria surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa di ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat ya sore, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun bagi Bapak.